Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oke. Yang terhormat Tambihan Iftan Umida selaku pengasuh Pondok Pesantren Superkan Marun Nufida. Yang terhormat guru-guru MTSM Pondok Pesantren Superkan Marun Nufida. Yang saya sayangi kedua orang tua saya dan adik saya, semoga selalu di rumah amin. Oke, perkenalkan di sini nama saya Muhammad B. Pertama. Di sini akan menjelaskan presentasi saya yang berjudul tentang Umar bin Abdul Aziz. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang Umar bin Abdul Aziz. Oke, Umar bin Abdul Aziz mempunyai 3 cabang. Oke, awal karir Umar bin Abdul Aziz. Awal karir Umar bin Abdul Aziz di bidang politik atau pemerintahan. Pemerintahan adalah pejabat yang menjabat sebagai gubernur. Dia mulai menjabat gubernur pada umur 24 tahun. Jadi dia tuh menjabat menjadi gubernur pada umur 24 tahun. Padahal masih umur muda, dia udah bisa menjabat sebagai gubernur. Ketika Masjid Nabawi dibongkar yang mengawasi Umar bin Abdul Aziz. Nah, pada waktu itu ketika Masjid Nabawi dibongkar disuruh oleh pemerintah lalu diawasi oleh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah berdasarkan wasiat para khalifah sebelumnya. Berarti Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah karena wasiat para khalifah sebelumnya. Ketika ia diangkat menjadi khalifah, ia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti ketika Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah, ia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang artinya mengapa dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Karena pada waktu itu sebuah bencana bagi dia karena dia menjadi gubernur itu sangat sulit baginya atau menjadi khalifah. Oke, setelah menjadi khalifah, ia meninggalkan hidup mewahnya. Oke, setelah dia menjadi khalifah, maka ia meninggalkan hidup mewahnya. Terus di mana uangnya? Uangnya di Baitul Mal atau tempat penabungan uang, yaitu Baitul Mal. Oke, usaha-usaha yang telah ditempuh oleh Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama, menghidupkan kembali Al-Quran. Yang kedua, menerapkan hukum syariah Islam. Yang ketiga, mengadakan kerjasama para ulama. Oke. Berarti contohnya kurang lebih seperti itu tadi. Terus siapa yang kedua? Di sini ada menjelaskan tentang Umar ya, jelas Umar. Oke, Umar memiliki sosok pribadi yang mempunyai sikap terpuji. Oke, berarti Umar mempunyai sosok pribadi. Umar memiliki sosok pribadi yang mempunyai sosok pribadi yang sikapnya terpuji. Itu sikap yang terpuji itu harus kita contoh. Oke, selanjutnya di sini ada ia telah mengamalkan semua ajaran agama ketika dia menjadi khalifah juga. Berarti dia dari kecil sudah mengamalkan ajaran agama Islam sampai dia menjadi khalifah. Umar tidak hanya cerdas di bidang negarawan yang dikurat dengan politik. Umar melarang seluruh keluarganya untuk menghina pihak-pihak yang lain atau menghina para relawan politik yang lain. Berarti Umar itu melarang semua keluarganya untuk menghina pihak-pihak politik yang lain. Seorang khalifah yang lembut dan pemaaf akan mendapatkan
kedamaian. Berarti pas Umar bin Abdul Aziz ini menjadi khalifah, dia menjadi khalifah yang lembut dan pemaaf. Prinsipnya adalah ketika ada pejabat yang korupsi atau apa-apa, maka dia itu langsung dikeluarkan. Oke, walaupun masa pemerintahannya singkat sekitaran 3 tahunan, namun banyak perubahan. Nah, berarti si Umar bin Abdul Aziz ini menjabat pada umur 24 tahun. Dia selesai pada umur setelah 3 tahun. Jadi sekitar dia menjabatnya tuh sekitar 7 sampai umur 27-an. Nanti dia selesai menjabat adalah umur 27-an. Nanti aja. Umar melakukan perbaikan dan pembangunan sarana pelayanan umum seperti Umar kaget ya. Umar melakukan perbaikan dan pembangunan sarana umum seperti perbaikan lahan pertanian, mengalirkan sumur baru, penginapan bagi musafir. Itulah perbaikan yang telah dibikin oleh si Umar bin Abdul Aziz ini. Khalifah Umar dilatar belakangnya oleh banyak syuhada, penghafal hadis. Dia menghapus diskriminasi pada kaum Manawali. Salah. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.